warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang akidah akhlak, yaitu tentang bab 7 adab dalam keadaan khusus. Sebelum kita belajar, kita sama-sama baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, adab dalam keadaan khusus yang akan Ibu jelaskan ada 4 ya. Yang pertama, adab ketika bersin, kemudian adab ketika menguap, adab ketika meludah, dan adab ketika masuk dan keluar WC. Baiklah, Ibu akan jelaskan apa saja yang termasuk adab ketika bersin. Yang pertama, bila kita bersin, usahakan memalingkan muka kita ke sebelah kiri dari pandangan teman sekelilingnya. Kemudian yang kedua, apabila kita bersin, tutuplah dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan sapu tangan. Selesai bersin, jangan lupa anak-anak ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi orang yang mendengarnya, maka ucapkanlah Yarhamukallah. Kemudian untuk selanjutnya, selesai bersin, hidung harus segera kita bersihkan ya. Dan yang terakhir, waktu bersin usahakan tidak mengeraskan suaranya. Itulah adab yang harus kita perhatikan ketika kita bersin ya. Untuk selanjutnya, apa saja sih yang termasuk adab ketika menguap? Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama, apabila kita menguap tidak boleh bersuara. Kemudian yang kedua, hendaknya ditutup dengan tangan atau dengan sapu tangan. Yang ketiga, jangan menghadap teman ya. Dan yang terakhir, apabila selesai menguap, hendaklah kita membaca Astagfirullahalazim. Untuk selanjutnya, meludah. Ibu akan jelaskan ya, apa saja adab yang harus kita perhatikan ketika meludah. Yang pertama, buanglah ludah ke tempat yang kotor. Tidak boleh ke dinding, tidak boleh ke lantai ya, karena air ludah itu kotor. Yang kedua, memperhatikan tata cara meludah tersebut di atas itu menunjukkan kebaikan seseorang. Dan yang terakhir, buanglah ludah di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian selanjutnya, Ibu akan jelaskan adab yang harus kita perhatikan ketika masuk dan keluar WC. Apa saja yang termasuk adab ketika masuk WC? Yang pertama, apabila kita akan masuk WC, dahulukan kaki yang sebelah kiri. Kemudian yang kedua, anak-anak harus diperhatikan nih, tidak boleh membawa sesuatu yang bertuliskan asma Allah atau Rasulullah. Kemudian selanjutnya, janganlah menghadap ke arah kiblat. Kemudian anak-anak harus memakai alas kaki atau sendal. Dan yang terakhir, tidak sambil bercakap-cakap ya. Dan yang paling penting, awas jangan sampai lupa, apabila masuk kamar mandi harus membaca doa. Doanya antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Itulah yang termasuk adab ketika masuk WC. Kemudian apa saja yang termasuk adab ketika keluar WC? Yang pertama, apabila keluar WC, anak-anak dahulukan kaki yang sebelah kanan. Kalau kita masukkan kaki yang sebelah kiri, kalau keluarnya kaki yang sebelah kanan. Kemudian yang kedua, anak-anak harus membaca doa. Doanya antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diriku dan sehatkanlah aku. Demikianlah anak-anak, adab yang harus diperhatikan dalam keadaan khusus, yaitu ketika bersin, ketika meludah, ketika menguap, dan ketika masuk dan keluar WC. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan bermanfaat untuk anak-anak, dan jangan lupa tolong dipraktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar di rumah. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.